Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang terbaik untuk Anda. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah rekomendasi tentang 3 buah saham untuk kita pelajari bersama. Dan bila Anda cocok, Anda bisa membuat trading plan-nya atau memasukkan dalam watchlist Anda. Dan perlu kami sampaikan bahwa ini bukanlah ajakan untuk membeli atau menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan juga kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan bila Anda tertarik untuk melihat hasil-hasil rekomendasi kami, Anda bisa melihatnya di Instagram kami di carakaya.id. Mari kita mulai langsung saja ke saham yang pertama, saham dari sektor trade dengan kode sahamnya adalah ACES atau Hardware Indonesia Tbk. Jadi Hardware sendiri hari ini diperdagangkan dengan range yang cukup sempit dari 1690 sampai dengan 1745 dan ditutup di harga terendahnya di 1690 dengan penurunan 55 poin atau 3,15%. Total transaksi di Hardware cukup lumayan, yakni 19,77 miliar. Dan Hardware sendiri memiliki price earning ratio atau PER atau PE ratio sebesar 41,04. Jadi valuasinya sudah cukup mahal. Dan market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 28,98 triliun, cukup besar. Dan kalau kita lihat secara monthly atau secara bulanan, rentang harga Hardware adalah dari 1485 sampai dengan 1780. Ini menyebabkan Hardware sudah bisa kita kategorikan cukup mahal secara monthly. Sedangkan harga tertinggi Hardware selama year to date atau dari awal tahun sampai sekarang adalah 1815 dan harga tertinggi 3 tahun terakhir adalah 1920. Investor asing hari ini mencatatkan net foreign sale sebesar 12,4 miliar di saham Hardware ini. Dan broker BK tampil sebagai top net sellernya, sedangkan broker GR tampil sebagai top net buyer dari Hardware. Dan bagi kami sendiri, Hardware memiliki support di 1680 dengan resistennya di 1780. Lalu kita langsung berpindah ke saham yang kedua, saham dari sektor poultry atau yang orang sering bilang sektor ayam-ayaman. Inilah saham penguasa sektor poultry, yaitu Charun Pokpan Indonesia Tbk atau Cepin. Cepin hari ini bergerak tipis dari 6.400 ke 6.525, ditutup di harga terendahnya di 6.400, terjadi penurunan 125 poin atau 1,92%. Total transaksi dari Charun Pokpan ini hari ini adalah 40,28 miliar rupiah. Price earning ratio atau PER atau rasio PE-nya adalah 34,51. Jadi secara valuasi sebenarnya Cepin sudah cukup mahal, tapi market cap atau nilai pasar dari Cepin cukup jumbo, yaitu 104,95 triliun rupiah. Jadi di atas 100 triliun ya. Ya, tidak banyak sebenarnya saham-saham di Indonesia yang market cap-nya di atas 100 triliun. Dan kalau kita lihat price range-nya secara 1 bulan terakhir adalah dari 5.700 sampai dengan 6.800. Jadi harga Charun Pokpan sekarang sudah cukup tinggi. Dan harga tertinggi secara year to date atau dari awal tahun bagi Charun Pokpan adalah 7.450. Sedangkan harga tertinggi 3 tahunannya adalah 8.825. Investor asing hari ini tercatat melakukan net foreign sale sebesar 7,6 miliar rupiah di Charun Pokpan, dengan broker AZ tampil sebagai top net buyer, sedangkan broker YP atau Mirai Asset tampil sebagai top net buyernya. Jadi top net sellernya AZ dan top net buyernya adalah YP. Dan bagi kami sendiri, Charun Pokpan Indonesia atau Cepin memiliki support di 7.050 dan resistennya di 7.800. Charun Pokpan memiliki support di 6.375 dan supportnya tadi dilengkapi dengan resisten di 6.800.
Jadi trading range kami untuk Cepin adalah 6.375 sampai dengan 6.800. Dan akhirnya kita sampai ke saham yang terakhir, saham yang ketiga, saham yang sudah banyak dikenal orang-orang produknya, apalagi kalau bukan Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. INDF sendiri hari ini juga bergerak cukup sempit dari 7.250 sampai dengan 7.375. INDF hari ini ditutup di 7.275, melemah 75 poin atau 1,02%. Total transaksi di Indofood adalah 61,45 miliar rupiah. Price earning ratio atau rasio PE atau PER dari Indofood adalah 11,24. Ini membuat secara valuasi Indofood masih cukup menarik. Sedangkan market capital atau nilai pasar dari Indofood adalah 63,88 triliun. Jadi kalau kita sebut ya, Indofood boleh dibilang adalah perusahaan yang market cap-nya cukup besar. Kemudian kalau kita lihat price range dari Indofood dalam 1 bulan terakhir adalah dari 6.825 sampai dengan 7.425. Jadi harga sekarang 7.275 sudah bisa kita kategorikan cukup mahal. Dan secara year to date harga tertinggi dari Indofood adalah 8.300. Sedangkan harga tertinggi 5 tahun terakhir bagi Indofood adalah 9.200 rupiah. Investor asing hari ini mencatatkan total net foreign sale sebesar 28,17 miliar, dengan broker KZ nampil sebagai top net sellernya, sedangkan broker YP tampil sebagai top net buyer. Dan bagi kami, INDF memiliki support di 7.050 dengan resistennya di 7.875. Jadi trading range kami untuk Indofood adalah 7.050 sampai dengan 7.875. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini mengenai rekomendasi 3 buah saham. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai informasi, insight, dan konten-konten menarik lainnya dari carakaya.id.